将谢红尘押回宗门。你知道，我的目标从一开始就不是你。杨凯， Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di dalam, kabut air mengepul, dan aroma bunga berhembus. Sebuah kolam air panas telah disiapkan, dan kolam itu penuh dengan kelopak bunga berbagai warna. Aneh rasanya seorang pria mandi dengan kelopak bunga. Tuan muda, silakan mandi dan ganti baju dulu. Yunli tersenyum tipis dari awal hingga akhir. Yang Kai mengangguk dengan wajah berat. Setelah menunggu lama, ia mendapati bahwa baik dirinya maupun Ruo Yuanxing tidak ingin pergi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap mereka dengan takjub dan berkata, orang dewasamu tidak akan memintamu untuk membantuku mandi. Yunli berkata, jika kau ingin mematuhi perintah para budak dan yang lainnya, orang dewasa mengatakan bahwa kau harus memenuhi persyaratan apapun. Tidak perlu repot-repot, kau keluar dulu. Yang Kai melambaikan tangannya. Di kolam renang, Yang Kai melangkah keluar untuk mencuci pakaiannya. Entah bagaimana keadaan Suyan sekarang, di mana mereka sekarang. Bagaimana dengan paviliun Ling Qiao? Sigong, apa hasil perang mereka? Ruoyu Ruoxing adalah saudara perempuan yang tumbuh bersama Biluo, dan mereka berdua adalah gadis-gadis yang berpikiran sederhana. Melihat Yunli dan Yu Yuyi keluar bersama-sama, Biluo yang langsung gembira, bergegas menarik tangan Yu Yuyi, berkata dengan penuh semangat. Kamu baik-baik saja, bukankah dia melakukan hal yang tidak senonoh? Yu Yuyi, kedua wanita itu tersipu dan segera menggelengkan kepala. Yunli menjawab, gadis Biluo, anak itu tidak terlihat seperti orang mesum. Biluo terkejut. Apakah kamu memberitahunya apa yang dikatakan Tuan kepadanya? Tidak sepatah kata pun. Yunli mengangguk. Dia tidak melakukan apapun padamu, tanya Biluo. Tidak, kalau kau tidak percaya, tanyakan saja. Biluo menatap mereka dengan curiga. Ruoxing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Biluo, kau terlalu banyak berpikir. Aku tadi ketakutan. Aku benar-benar mengira pria itu muridmu. Dia pasti tipe yang seperti ini. Dia berpura-pura lembut untuk menurunkan kewaspadaanmu, lalu memanfaatkan ketidaksiapanmu untuk memakan tubuh dan hatinya. Sebenarnya, dia seperti binatang buas berpakaian. Biluo beralasan. Yunli tak kuasa menahan tawa. Nona Biluo, jangan menakuti mereka. Tuan muda itu seharusnya bukan orang jahat. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin melakukannya, kita tak bisa menolak. Sarapan sudah tersaji di luar, segala macam makanan lezat, tampaknya sedap dipandang mata. Yunli menyendok bubur untuknya dan berkata, ini semua buatan tangan pelayan ini. Silakan dimakan selagi panas. Setelah jeda, ia tersenyum dan berkata, Tuan muda, tubuh ini agak kurus. Mungkinkah itu alasan saya berlarian sepanjang tahun? Anda harus makan lebih banyak untuk menyehatkan tubuh Anda. Yang Kai menjawab dengan ringan. Apakah keluarga Anda sudah dewasa? Tuanku ada urusan hari ini, jawab Yunli sambil tersenyum. Kupikir dia akan datang dan sarapan bersamaku. Yang Kai menjawab. Mendengar ini, tatapan Yunli dan kedua gadis itu menjadi aneh, dan hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka semakin tidak mengerti asal-usul Yang Kai. Berani membiarkan Fan Qingluo duduk di samping untuk makan. Kalau begitu aku akan mencarinya. Kemana aku harus pergi? Tanya Yang Kai sambil makan. Yun Li Jiao tersenyum dan berkata, kata orang dewasa, akhir-akhir ini ada yang sibuk. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya saja pada Biluo, dia sudah menunggu di luar sejak pagi. Yang Kai mendengus. Kemarin, Fan Qingluo juga bilang dia datang sendiri hari ini. Tak disangka, dia berubah pikiran lagi hari ini. Dia pasti tahu ingin berdiskusi dengannya tentang kepergiannya, jadi dia menghindarinya. Setelah membereskan makanan di meja, Yang Kai keluar dari loteng. Biluo sedang menunggu di luar. Dia tidak ingin melihat Yang Kai, tetapi dia tidak berani menentang perintah Fan Qingluo. Nona Biluo, panggil Yang Kai. Ya, seharusnya Biluo tenang, wajahnya memasang wajah sombong, tidak mau menutup mata terhadap orang asing. Yang Kai berkata, aku ingin bertemu dengan orang dewasamu. Biluo berkata dengan nada kesal, Tuan, saya khawatir Anda tidak punya waktu untuk membahas hal-hal penting dengan beberapa tetua di kota. Kapan negosiasi akan selesai? Mungkin tidak akan berhasil dalam beberapa hari terakhir. Sudah hampir 2 bulan bagi orang dewasa untuk meninggalkan kota Piao Xiang.
Selama periode ini, sering terjadi perang, dan banyak di antaranya harus ditangani olehnya. Yang Kai tampak hatinya tiba-tiba menjadi tidak senang. Biluo ragu sejenak, lalu berkata, tetapi Tuan berkata tadi malam bahwa Anda diizinkan memasuki rumah hartanya untuk menebus kesalahannya. Rumah harta karun. Hati Yang Kai tergerak, diam-diam memarahi gadis iblis itu. Apa ini untuk memancing keuntungan? Dalam hati, ia bertanya, adakah barang bagus di rumah harta karun itu? Biluo memelototinya. Rumah hartamu penuh dengan hal-hal baik. Orang dewasa bilang kekuatanmu terlalu rendah. Jika kau memasuki rumah hartanya, kau bisa menemukan sesuatu untuk dikultivasi dan meningkatkan dirimu. Melihatnya tampak tidak sabar, Biluo semakin membencinya dalam hati. Meskipun sangat enggan, selama Fan Qingluo memerintahkannya, Biluo tidak akan keberatan. Ikut aku, kata seseorang memimpin jalan untuk pergi. Setelah berjalan lama di istana, tiba-tiba sampai di sebuah ruangan yang terpencil. Ketika Yang Kai memasuki ruangan itu, aku melihat sebuah pintu yang berat. Yang Kai tidak tahu terbuat dari bahan apa gerbang itu. Sepertinya sudah bertahun-tahun. Lagi pula, pintunya tebal dan sederhana. Tidak mudah dibuka. Yang lebih aneh adalah tidak ada pegangan di gerbang, dan tidak ada celah. Gerbang itu seperti sebuah kesatuan yang menghubungkan dinding di kedua sisinya. Biluo meraba dari pinggang untuk mengeluarkan sebuah benda persegi panjang berwarna hitam. Tangan Giok Qian dengan cepat melepaskan segelnya, dan benda itu berubah menjadi yuan asli. Setelah beberapa saat, persegi panjang itu ditempelkan di gerbang. Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Tempat ini aman untuk menyembunyikan sesuatu. Biluo mendengus dan berkata dengan bangga, ini alami. Seluruh rumah harta karun ini terbuat dari emas merah dan hitam. Bahkan jika para ahli dari puncak Senyu datang ke sini, mereka tidak akan mampu membuka rumah harta karun ini untuk sementara waktu, bisa dibilang ini tempat teraman di dunia. Masuk. Biluo masuk lebih dulu dan menyapa Yang Kai. Setelah keduanya masuk, pintu rumah harta karun ditutup kembali. Meski rumah harta karun tertutup, tidak gelap, dindingnya dihiasi manik-manik. Di dalam, Biluo memperkenalkan Yang Kai tanpa ekspresi. Ada emas dan perak lunak, ini herbal, ini pil, ini senjata rahasia, ini seni bela diri. Baiklah, pergi dan lihat sendiri. Jangan ganggu aku kalau kau tidak ada hubungannya dengan itu. Yang Kai mencubit hidungnya dan mengerutkan kening. Nona Biluo, pernahkah Anda mengatakan berapa banyak yang bisa saya ambil dari sini? Biluo mencibir dan berkata dengan nada menghina, mau ambil berapa lagi? Aku cuma tanya. Biluo tampak tenang dan tidak sabar. Kau boleh ambil sebanyak yang Tuan katakan. Setelah mendengarkannya, Yang Kai tak perlu khawatir. Ia langsung menuju ke tempat tumpukan herba itu berada. Menyadari bahwa ia sama sekali tidak bermaksud sopan, Biluo tak kuasa menahan diri untuk bergumam, dasar anak desa. Aku sungguh tidak mengerti bagaimana orang dewasa memperlakukannya sebaik ini. Sambil berbicara, ia segera menuju ke harta karun rahasia itu dan mengeluarkan sepasang anting-anting indah dari dalamnya. Memegang anting-anting itu di telapak tangannya, Biluo tersenyum dan tak mau melepaskannya. Yang Kai ada di sisi lain. Ia mencibir. Fan Qingluo menempatkan dirinya dalam tahanan rumah di istana. Meskipun ia tidak bermaksud apa-apa, ia bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, dia sebenarnya membiarkan Yang Kai masuk ke dalam rumah harta karun, tetapi itu salahnya. Jika Yang Kai bersedia, mengosongkan seluruh rumah harta karun bukanlah masalah. Ruang buku hitam jauh lebih besar daripada rumah harta karun ini. Namun, Yang Kai tidak ingin mengungkap rahasia ruang buku hitam, jadi dia hanya bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri di sini. Cairan yang di ladang ramuan harus diisi ulang. Energi dalam tubuh Aogu Jin tidak perlu dikhawatirkan. Penyimpanannya sangat besar. Tidak perlu khawatir kehabisan sama sekali. Hanya cairan yang terus berkurang. Namun, semua ramuan dan pil dengan atribut yang dikumpulkan ke dalam ruang buku hitam oleh Yang Kai. Nah, ramuan dan pil yang memelihara roh itu langka, jadi kita tidak bisa melepaskannya. Teratai Wukai Wensen membutuhkan evolusi ini, dan kesadaran ilahinya sendiri membutuhkan ini untuk berkembang. Semuanya menyapu ke dalam ruang buku hitam. Yang Kai tidak terlalu peduli dengan seni bela diri dan keterampilan. Dia tidak membutuhkannya. Yang Kai juga ingin menemukan keterampilan roh berkualitas tinggi untuk dilatih. Namun, setelah melihat-lihat di dalam rumah harta karun ini, kami tidak menemukan keterampilan spiritual yang memadai. Sesekali, terdapat 1 atau 2 buku,
yang semuanya merupakan barang rongsokan di bawah tingkat prefektur. Yang Kai benar-benar meremehkan keterampilan spiritual dan jiwa semacam itu. Sekalipun dipraktikkan, keterampilan tersebut tidak akan banyak berguna. Keterampilan tersebut hanya akan membuang-buang waktu. Setelah melihat-lihat, Yang Kai hanya menemukan beberapa ramuan dan pil beratribut yang. Secara simbolis, ia mengambil 2 botol pil kelas Tian dan menggenggamnya. Butuh waktu lama bagi Yang Kai untuk menemukan Biluo. Yang Kai tiba-tiba muncul di hadapannya, mengejutkannya, mengerutkan kening dan tersentak. Bagaimana kau bisa berjalan tanpa suara? Yang Kai terkejut. Apa kau tenggelam dalam duniamu sendiri? Wajah Biluo memerah, dengan enggan ia mengalihkan pandangannya dan berkata, sudahkah kau menemukannya? Ya, apa yang kau temukan? Yang Kai mengangkat 2 botol pil di tangannya. Biluo sedikit terkejut. Aku tidak bisa melihat. Kau cukup pintar. Ayo pergi. Tapi, apa kau yakin hanya butuh 2 botol pil ini? Tapi Tuan berkata dia ingin kau menemukan sesuatu untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Biluo bertanya, bisakah kau meningkatkan kekuatanmu sendiri seperti ini? Cukup. Yang Kai mengangguk. Keluar dari rumah harta karun, Biluo menutup pintu rumah harta karun itu lagi. Begitu ia berbalik, sebuah kotak terbang lewat. Biluo terkejut, mengulurkan tangan untuk menangkapnya, menatap Yang Kai dengan waspada. Setelah melihat dengan jelas kotak apa yang diterimanya, ia tak bisa menahan tangis dan menatap Yang Kai dengan takjub. Yang Kai berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kau suka yang ini? Tentu saja aku suka. Biluo mengangguk, sedikit terkejut. Ketika ia membuka kotak itu, ada sepasang anting yang sudah lama ia coba dan simpan kembali. Bagaimana kau tahu? Biluo menatap Yang Kai dengan heran. Aku bisa tahu dari penampilanmu. Biluo tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan anting-antingnya. Ia memandanginya dengan tatapan kosong dan berkata, ini hanya sepasang harta karun rahasia kelas bawah, tapi aku sudah menyukainya sejak pertama kali melihatnya. Ya, kenapa kau tidak meminta pada orang dewasamu? Kurasa kalian orang dewasa memperlakukanmu dengan baik. Yang Kai bertanya. Yah, ini adalah peninggalan dari kehidupan kakak tertua, aku takut orang dewasa akan sedih melihatnya. Biluo menghela napas dan tiba-tiba menggendongnya seperti bayi. Ini untukku. Kau bisa bilang aku yang mengambilnya. Terima kasih, Biluo menatapnya, dan tiba-tiba ia menjadi sangat waspada. Kenapa kau begitu baik padaku? Apa kau punya niat untuk mengatakan, apakah kau menyukaiku? Sudah ku bilang, aku tidak suka laki-laki. Biluo menatap Yang Kai dengan sangat hati-hati, seolah ingin membedakan kebenaran dan kepalsuan kata-katanya. Jadi, meskipun kau begitu sopan, aku tidak akan tertarik padamu. Dalam hatiku, bakat besar adalah pasangan yang paling sempurna. Yang Kai tertegun. Dia menatapnya dengan heran dan berkata, maksudmu kau suka kipas angin? Wajah Biluo memerah, tetapi dia mengangguk kaku. Dia sangat malu dan penuh kerinduan. Cepat atau lambat, aku akan menjadi istri orang dewasa. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, mengangguk kaku, dan menahannya cukup lama sebelum berkata, baiklah, semoga sukses selalu, Nona Biluo. Biluo menatap Yang Kai dari atas ke bawah, dan berkata dengan puas, sekarang aku merasa kau tidak terlalu menyebalkan. Tampaknya hadiah yang diberikan Yang Kai padanya cukup efektif, setidaknya tidak sedingin sebelumnya. Yang Kai tersenyum, dan tidak tahu harus berkata apa. Biluo berkata lagi, baiklah, rumah harta karunnya sudah selesai. Jika kau bosan, biarkan aku mengantarmu ke kota, mau keluar. Tidak, aku mau kembali berlatih, kata Yang Kai. Biluo tersenyum lebar, iya, ada kakak Yunli dan Ruoyu Ruoxing di gedung Feng Huan, benar-benar tidak menyenangkan keluar. Lagi pula, kalau kau benar-benar batuk, kapan kau mulai dengan kakak Yunli? Dia menikah hanya sebulan sebelum suaminya meninggal. Sekarang, dia sudah hampir 10 tahun tidak bertemu pria. Seperti serigala yang diburu harimau. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Ngomong-ngomong, kakak Yun suka disentuh telinganya. Biluo memberi nasihat kepada Yang Kai.